Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Kamis, edisi 30 April 2026. Mari kita bersatu di dalam doa. Engkau adalah Allah yang melayakkan kami untuk boleh memiliki dan menikmati relasi yang damai, relasi yang terhubung kembali dengan Engkau. Kristus telah menebus kami, memberikan kepada kami kebebasan. Pembebasan untuk menjadi anak-anak Allah. Kebebasan untuk hidup dalam kebenaran. Kami rindu hari ini kami juga didorong oleh hadirat-Mu dan firman-Mu untuk kami ada dalam kebenaran itu. Dengan rendah hati kami menerima firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan juga renungkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini akan kita perhatikan dari Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan 14. Kita melanjutkan perenungan kita dari minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita telah mengerti bersama, merenungkannya bahwa Kristus telah membebaskan kita. Mari kita telusuri lebih dalam firman Tuhan dalam Titus 2 ayat 12 dan 14. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, dalam dua ayat ini, ayat 12 dan 14, kita menemukan ada kesejajaran antara aspek positif dengan aspek negatif. Jadi, kita memahaminya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Pembebasan yang Kristus kerjakan, yang Tuhan berikan kepada kita, itu mengerjakan atau mewujud pada aspek negatif dan juga aspek positif. Aspek negatif yaitu dikatakan mendidik kita supaya kita meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan kefasikan di ayat yang ke-12a dan juga meninggalkan keinginan duniawi di ayat yang ke-14a. Dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi itu berarti kita terus-menerus menolak, terus-menerus berkata tidak pada hal-hal yang atau perbuatan yang tidak saleh, dan juga berkata tidak pada hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Allah. Ini aspek negatifnya. Sementara aspek positifnya dikatakan bahwa kasih karunia Tuhan, pembebasan yang Tuhan berikan kepada kita itu juga mendidik kita untuk hidup bijaksana, hidup adil, hidup saleh. Itu yang kita temukan di ayat yang ke-12b dan 14b. Bijaksana artinya
kita bisa memiliki penguasaan diri. Kita tidak membiarkan diri dikontrol oleh hawa nafsu kita. Sementara adil itu tentu kita memperlakukan sesama kita, saudara kita dengan benar. Kita tidak memperlakukan mereka dengan buruk. Sementara saleh ini berkenaan dengan hidup kita yang berkenan di hadapan Allah. Jadi aspek positif ini yaitu bijaksana, adil, dan saleh. Inilah yang disebut di bagian akhir ayat 14b itu sebagai kebiasaan rajin berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, apakah hari-hari terakhir ini cara hidup kita mencerminkan bahwa kita telah tinggal dalam kasih karunia Tuhan dan terus dituntun di dalamnya? Mari kita tanamkan kembali firman Tuhan ini dan kiranya menuntun sepanjang aktivitas kita hari ini. Mari tinggal dalam anugerah Tuhan. Mari hidup dalam rengkuhan cinta kasih Allah. Mari kita perjuangkan hidup yang menghargai kasih karunia Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, ampuni kami ketika kami belum dapat sepenuhnya hidup dengan menghargai kasih karunia-Mu. Tolong pimpin kami sepanjang hari ini. Kami mengalami perjumpaan dan perubahan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami boleh terus mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak berkenan bagi-Mu, dan kami pun mengambil keputusan untuk berjalan dalam kebijaksanaan, keadilan, dan kesalehan. Demi Kristus, kami bersyukur atas penebusan-Mu dan bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.